Jadi kubah hijau di Madinah itu akan dihancurkan. Jadi kalau kita masuk ke Masjid Madinah itu arahnya sebelah kiri kubah hijau itu. Kalau kita masuk lurus, karena di Madinah itu kan di masjid itu dipisahkan antara laki-laki dan wanita dengan dinding yang tinggi. Di sebelah, kalau kita masuk dari depan, di sebelah kiri itu ibu-ibu saja, tidak ada campur dengan laki-laki. Kalau di sebelah kanan laki-laki saja. Beda dengan Mekah. Kalau Mekah kadang-kadang di barisan situ ibu-ibu, di sini laki-laki, situ laki-laki lagi. Cuma rombongan-rombongan aja yang berbeda, tapi tidak ada pembatasan yang tegas seperti di Madinah. Nah, jadi kuburan Nabi yang ditutup dengan kubah hijau itu dipajang kubahnya itu oleh seseorang dengan membawa senjata besar. Maka waktu itu ditembaknya kubah hijau tadi itu supaya roboh. Waktu dia menembak itu datang petir, dua petir. Terlepaslah senapangnya itu dan dia hangus menempel di atap tadi. Nah, imam terkejut, bermimpi pada malam itu bahwa ada seseorang yang berada di kubah hijau menempel. Nah, waktu itu dikatanya menempelnya itu sangat kuat sekali, sekalipun pakai alat berat menggaruknya, memisahkannya dari atap itu tidak bisa. Itu untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang semena-mena terhadap Nabi. Nah, akhirnya dilihat orang, oh iya, ada orang mati di sana. Oleh pemerintah Arab Saudi, menurut beritanya itu akhirnya ditutup dengan terpal karena tak bisa diambil. Nah, berkuburanlah dia di atas gembong masjid itu, di atas kubah itu. Nah, nempel begitu, lalu ditutup dengan kubah. Kubah itu dicat hijau serupa dengan kubah itu, sehingga dari bawah kelihatan tidak begitu jelas, tidak nampak. Nah, satu kali ada orang yang memotret, merekam, dibesarkan di zoom besar, nampak apa seperti itu. Ditanyakan kepada orang-orang yang di dekat Madinah itu, ada apa seperti itu? Oh itu pintu, itu katanya. Pintu di atas, kalau orang ingin membersihkan di atas, disitulah pintunya. Jadi nggak ada pintu di situ. Nah, disembunyikan, dirahasiakan. Itulah kemarahan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang di dunia ini yang berusaha merusak makam Rasulullah, walaupun kubahnya, walaupun lewat bawah digali. Tinggal cerita saya tadi sedikit waktu Nasruddin Mahmud, dua orang yang menjadi imam tadi itu, ada tempat imam spesial tak jauh dari situ. Disitulah tinggalnya dua orang yang Yahudi tadi, yang ganti-gantian menjadi imam. Rupanya dia telah membuat lubang dari tempat penginapan imam itu ke makam Rasulullah. Lubang itu sudah dibuat. Mereka bergantian berdua bawa alat. Tertangkap dia sedang menggali lubang itu, ingin mencuri jasad Rasulullah. Tertangkap, dia dihukum mati. Dua orang yang rambutnya hitam kemerah-merahan karena dia lahirnya di Inggris. Nah, begitu kisahnya yang tertulis di beberapa media, tapi ada juga yang membantahnya. Ya, yang penting kita sudah dapat intinya. Janganlah sekali-kali meremehkan Rasulullah, baik tempat dia wafat, masjidnya, kuburannya. Maka banyak-banyaklah kita berselawat kepadanya. Man shalla ala hina yusabbiha asran wa hina yumsiha asran adrakathu syafaati yaumil qiyamah. Siapa yang mau berselawat kepada Rasulullah 10 kali pagi, 10 kali sore, dijamin mendapatkan syafaat Rasulullah besok pada hari kiamat. Hadis lain menyatakan, kata Rasulullah, ya'ti 'alan nasi zamanun la tutaqul ma'isatan bihim illa bil ma'siyah hatta yukadziba ar-rajulu wa yahlif fa idza kana dzalika zamanu
fa'alaikum bil harbi. Qila ya Rasulullah ila aina mihrab ya Rasulullah? Ila Allah ta'ala, ila kitabihi wa ila sunnatin nabi. Akan datang nanti di akhir zaman orang banyak berbuat maksiat, orang banyak melakukan dusta di mana-mana. Dusta di mana-mana. Sekarang di Indonesia banyak kejadian dusta. Pagar laut 31 km. Pemerintah mengatakan, kami tidak tahu. Bupati di situ mengatakan kami tidak tahu, camat mengatakan tidak tahu. Itu namanya dusta. Camat yang dusta, bupati yang dusta, apalagi kepala desanya yang dusta. Kenapa? Karena menerima softball akan dijualnya tanah airnya sendiri ke Cina dengan PIK 2, Pantai Indah Kapuk 2. Menjadi nanti daerah itu orang Indonesia tidak boleh masuk ke daerah sana, daerah terlarang, karena dibuat gambar naga yang sangat besar di sana. Caranya bagaimana? Dicari orang-orang daerah itu, kepala desa, camat, segala macam yang bisa disogok. Nah, seperti itu pula lah penghancuran di Mekah itu. Orang-orang yang bersemangat, yang suka dengan kehancuran, yang mau dibayar, orang itu dimanfaatkan untuk merusak dari dalam. Nah, ini hati-hati, pendusta-pendusta itu banyak. Hatta yukadzibar rajulu, banyak nanti orang-orang yang suka berdusta. Wa yahdif, banyak orang yang suka-suka bersumpah. Auzubillahi min dzalik. Ada ustaz bersumpah di Aceh, namanya Furaihan. Apa katanya? Saya bersumpah demi Allah bahwa Rasulullah itu tidak pernah berdoa sesudah sholat. Zikir aja langsung dia berangkat, tak pernah berdoa. Ustaz, demi Allah katanya tidak ada. Padahal dia tidak baca. Bacalah kitab Imam Nawawi, bacalah kitab Al-Qur'an Imam Syafi'i. Banyak sekali. Karena dia tidak baca, bersumpah dia enggak ada sama sekali. Sudah sholat langsung berangkat. Enggak ada pakai doa-doa katanya. Padahal Rasulullah mengatakan 5 tempat doa yang terkabul. Pertama, doa sesudah sholat 5 waktu. Yang kedua, di Masjidil Nabi. Dan ada tempat-tempat lain lagi di mana tempatnya, waktunya sudah disebutkan. Di antaranya waktunya itu sesudah sholat 5 waktu. Nah, jadi banyak manusia berdusta dan bersumpah. Apa iza kana zalika zaman fa'alaikum bil harbi. Kalau datang waktu seperti itu, coba kamu lari, kata Rasulullah. Kemana kami lari ya Rasulullah? Ila kitabihi wa ila sunnatin nabi. Larinya kepada Al-Qur'anul Karim, di dalamnya Al-Qur'anul Karim, dan larilah kepada sunnah Nabi, belajar dengan tentang hadis. Nah, jadi salah orang mengatakan, mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada Rasulullah. Salah itu. Yang benarnya, mari kembali kepada ulama yang mengerti Al-Quran dan Sunnah. Kalau kembali saja kepada Al-Quran dan Sunnah, memang kita mampu? Tak mampu. Kenapa? Karena Al-Quran itu ada di sebaliknya, itu yang disebut mafhum mukhalafah. Maka kita tidak mampu mengadakan istinbat. Istinbat itu mengeluarkan istinbat hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Yang mampu itu adalah imam yang 4 itu, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang lain-lainnya itu perbekalannya untuk mengeluarkan hukum dari Al-Quran tidak cukup. Kalau Imam Syafi'i, dia hafal Quran sejak umur 7 tahun. Kitab-kitab Muwatta itu, kitab hadis Imam Malik itu, Imam Hanafi, kitab-kitabnya hafal semuanya. Terkejut itu Imam Malik, kok hafal engkau ya Syafi'i? Al-Quran hafal, kitab-kitab hadis hafal. Maka Imam Syafi'i umur 19 tahun dia sudah berfatwa. Tempat dia berfatwa itu ada 2. Pertama di Baghdad, yang kedua di Mesir. Ketika dia berada di Mesir dan beliau wafat di Mesir, suatu daerah namanya Fustat. Daerah itu Rasulullah SAW, Imam Syafi'i wafat. Maka ada 2 ungkapan dari Imam Syafi'i. Qaulul qadim itu ketika di Baghdad, qaulul jadid ketika di Mesir. Nah, jadi istinbat hukum. Nah, kembali kita Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, kedengkian orang-orang Yahudi ini katanya ingin mengadakan peremunian Islam, rupanya dia merusak Islam. Itu pekerjaan orang Yahudi. Nah, kenapa dia lakukan seperti itu? Karena dia dengki, iri dengki.
Karena kita mau masuk dalam suci Ramadan, nah iri dan dengki ini harus kita ketahui. Orang iri, dengki, hasad. Jangan orang dengki kepada kita pun jangan dengki kepada orang lain. Jadi pemurnian itu didasarkan kena dengkinya orang Yahudi, dicari jalan. Jadi orang Yahudi ini dia merusak ajaran Kristen melalui pecah belahnya orang Kristen. Awalnya Kristen itu satu, Katolik saja, tidak ada yang lain-lain, yang berpusat di Roma. Datang Martin Luther dari Jerman, keturunan Yahudi dipecahnya. Jangan percaya sama Katolik itu, kita bikin sendiri yang pusatnya di Jerman. Abad yang ke-17 Martin Luther apa katanya? Itu orang Katolik itu tidak ikut Bible, tidak ikut kitab suci. Ini yang kita ikut. Akhirnya terpecah dua lah Katolik itu menjadi satu Katolik, yang kedua Protestan karena diprotes oleh Martin Luther. Berhasil orang Yahudi memecah belah. Protestan tadi pecah lagi, ada namanya seksi Yehova, ada namanya Children of God, ada bermacam-macam sampai ribuan pecahnya. Yang memecah belah ini Yahudi. Kenapa Yahudi itu sedikit? Maka orang yang ramai akan dia pecah belah. Yahudi seluruh dunia hanya 10 juta. Ada 6 juta di Israel, ada 4 juta di Amerika, ada 1,5 juta di Teheran, Iran, di Isfahan. Nah, hanya sedikit, hanya 10 juta. Kalau Nasrani itu 2 miliar. Nah, 1 miliar yang Katolik, 1 miliar yang Protestan. Umat Islam 2 miliar. Campur di sana, ada Syiahnya, ada Khawarijnya, ada itu yang dari Pakistan itu Ahmadiyah ya, di situ juga. Nah, jadi kepada minta hormat, pecah belah ini keirian kedengkian oleh Yahudi. Dia pura-pura beragama Kristen, ingin memecahkan Kristen, pura-pura beragama Islam ketika mau memecah belah Islam. Kenapa? Karena keirian dengkinya. Dilihat mana orang-orang yang jahat, orang-orang yang mau dihasut dalam Islam akan dia pergunakan, akan dibayar untuk mengadu domba memecah belahkan umat Islam. Kenapa? Karena iri dan dengkinya. Iri dan dengki itu pertama datangnya dari iblis. Iblis iri terhadap Nabi Adam alaihissalam karena lengkap sempurna, ahsanul takhluq, sebaik-baik beragam. Itu penciptaan itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Nah, ini ada 10 ada 10 tanda-tanda orang yang dengki, orang yang iri.